Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari Senin kemarin kalian sudah ulangan tentang teks deskripsi. Jadi hari ini kita lanjut ke bab 2 yang ada di semester 1. Bab 2 di sini ada teks fantasi. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu ada 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, maka siswa dapat menentukan unsur-unsur teks fantasi dan dapat menentukan jenis cerita fantasi. Yang pertama, ini ada pengertian teks fantasi. Fantasi sendiri ini berarti imajinasi atau khayalan. Jadi, teks fantasi adalah teks yang berisi tentang khayalan atau imajinasi. Contohnya ada cerita bawang merah, bawang putih, cerita malin kundang, kemudian cerita kartun itu juga termasuk ke dalam cerita teks fantasi. Selanjutnya ada unsur intrinsik teks fantasi. Intrinsik artinya pembangun atau unsur dalam. Jadi unsur intrinsik teks fantasi adalah unsur yang membangun teks fantasi. Unsur intrinsik teks fantasi ini sekitar 7 ya. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Ya namanya tokoh ini hanya nama orang. Misalnya bawang merah atau bawang putih. Kemudian penokohan itu sifat. Ada sifat baik, jahat. Kemudian ada serakah, dan lain sebagainya. Yang kedua ini ada alur. Alur itu adalah urutan peristiwa dari sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, yaitu alur yang ceritanya runtut atau urut dari awal cerita hingga ke akhir cerita. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Alur mundur ini kebalikan dari alur maju, yaitu dari akhir cerita terlebih dahulu baru ke awal cerita. Yang ketiga ada alur campuran, yaitu campuran dari alur maju dan alur mundur. Unsur yang ketiga ada tema. Tema adalah dasar dari sebuah cerita. Di sini ada contoh tema yaitu pengorbanan. Bisa juga tema tentang kekeluargaan, persahabatan, dan masih banyak lagi. Unsur yang keempat itu ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, di mana cerita itu terjadi. Contohnya di rumah, taman, sekolah. Latar yang kedua itu ada waktu. Waktu ada 3, siang, malam, dan pagi. Latar ketiga ada suasana. Suasana yang ada dalam cerita, misal menyedihkan, menegangkan, membahagiakan, dan masih banyak lagi. Unsur yang kelima, di sini ada gaya bahasa. Ini adalah bahasa yang digunakan pada teks deskripsi. Misalnya ada bahasa sehari-hari, bahasa formal, atau bahasa baku. Unsur yang keenam, ini ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang memandang cerita. Sudut pandang di sini ada 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Cirinya di sini ada kata aku atau saya. Yang kedua, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Cirinya di sini ada nama tokoh, misalnya malin kundang, bawang merah, bawang putih, tetapi masih ada kata aku. Tetapi kata aku di sini hanya sedikit. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini menceritakan orang lain, tidak ada kata aku, jadi hanya ada nama orang. Unsur yang terakhir ada amanat.
Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Contoh di sini, amanat teks tersebut adalah jika menjadi seseorang janganlah sombong, atau patuhilah perintah orang tua. Itu termasuk ke dalam amanat. Selanjutnya kita lanjut ke jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ini ada dua. Yang pertama berdasarkan isi. Berdasarkan isi, ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang 100% merupakan khayalan atau imajinasi. Berarti cerita yang tidak nyata. Kemudian yang kedua ada cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan itu sebagian cerita nyata dan sebagian cerita tidak nyata atau imajinasi. Kita lanjut ke jenis cerita fantasi yang kedua. Ini berdasarkan latar cerita. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cerita fantasi sezaman, yaitu latarnya menggunakan satu masa. Contohnya di sini ada masa kini dan masa lalu. Kemudian yang kedua ada cerita fantasi lintas waktu. Ini menggunakan latar dua waktu atau lebih. Contohnya di sini menggunakan latar masa kini dan masa lalu. Jadi dalam satu cerita menggunakan latar masa kini dan masa lalu. Berikut ada contoh tentang unsur teks fantasi. Di sini ada unsur cerita bawang merah bawang putih. Unsur pertama ada tokoh dan penokohan. Tokoh di sini ada bawang putih, penokohannya baik hati. Bawang merah jahat, ibu bawang merah jahat. Unsur kedua ada alur. Alur di sini maju karena ceritanya urut dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada tema. Tema di sini ada penderitaan seseorang. Yang keempat latar. Ada tiga, latar tempatnya di rumah dan di hutan, latar waktunya siang hari, latar suasana menyedihkan menggembirakan. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga serba tahu karena di cerita tersebut tidak ada kata aku. Selanjutnya ada gaya bahasa, yaitu bahasa sehari-hari atau bahasa non-formal. Unsur yang terakhir ada amanat. Amanatnya ada bersabarlah jika menghadapi cobaan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, berikut tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, mencatat materi yang ada di video ini. Catatlah di buku catatan. Ingat di buku catatan. Kemudian yang kedua, mencari unsur intrinsik yang ada di teks kekuatan ekor biru Nagata ada di buku paket halaman 45 hingga 47. Bagi yang belum mendapatkan buku paket, bisa lihat di file yang sudah saya kirim di grup waktu itu. Kemudian yang ketiga, untuk tugas yang nomor 2, kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Kemudian catatan dan tugas difoto dan dikirim ke Google Classroom kelas masing-masing. Jika kalian sudah selesai mencatat dan mengerjakan, silakan istirahat, kemudian siapkan diri kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu di pembelajaran Bahasa Indonesia hari Senin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.